Halo guys, di episode pertama Anak Muda Punya Mimpi kali ini, gue bersyukur banget. Kenapa? Karena gue diberikan kesempatan untuk bisa ketemu sama dua orang hebat. Mereka masih muda, mereka punya mimpi yang luar biasa banget, dan mereka berani untuk ngejar dan ngejalanin mimpinya. Dan itu yang membuat gue penasaran, kenapa sih kok mereka bisa seberani ini, dan apa sih yang melatar belakangi mereka sampai akhirnya mereka bisa ada di posisi mereka sampai saat ini. Oke, gue udah gak sabar banget. Untuk itu, ini dia, kita ketemu Cindy sama Regin, pemilik dari Cafe Bojuk di Kelapa Gading. Hai Cindy, Regin. Hai. Oke, boleh dong kenalan dari mungkin Cindy dulu kali ya, baru ke Regin ya. Mungkin kalian lahirnya, terus habis itu hobinya mungkin gitu, boleh? Ya, kalau dari aku, perkenalkan nama aku Cindy, aku kembarannya Regin. Nama lengkap kita Victoria Cindy Liando, kalau dia Victoria Regin Liando. Jadi memang kita namanya beda tapi tetap sama. Oke. Gitu. Nah, kalau saya sendiri backgroundnya di interior design. Kita tahun 1998 waktu orang lagi perang mungkin di Indonesia. Kagak sih reformasi sih masih. Iya ya. Terus kita juga punya background yang dulu saya tuh juga backgroundnya sebenarnya saya nggak tahu memilih interior design karena dia sebenarnya awalnya arsitek. Terus saya nggak punya mimpi sebenarnya. Saya cuma lebih ke kayak ngikutin lah, kalau di arsitek gue nggak mau kalah, gue harus interior minimal gitu. Jadi at the end malah dia tahun kedua malah dia ganti jadi lawyer karena memang lawyer kayaknya lebih opportunable gitu. Kalau dari Regin gimana? Hai, aku Regin. Bener kata Cindy kalau aku namanya Victoria Regin Liando. Sebenarnya kalau backgroundnya dulu emang passionnya di arsitek ya. Oke. Nah pas ketemu di arsitek kayaknya suka banget tuh dulu dari SMA tuh suka kayak matematika, gambar gitu-gitu. Nah habis itu pas masuk ngeliat kok kayaknya nggak ada masa depan ya di arsi. Nah gitu. itu iya. Gak ada masa depan di arsitektur gitu? Bukan gimana sih, cuma kan kalau di arsi kan biasanya kita kayak ngelihat oh kayaknya di arsi tuh bakal kaya deh apa gimana. Tapi ternyata most of people yang teman-temanku mereka 80% tuh jadi kayak MUA atau nggak fotografer. Dan itu kan kayak kasihan kan. Akhirnya kebetulan mamaku itu notaris. Oke. Aku pikir kayaknya hukum menarik deh. Setelah itu IP sih nggak jelek ya, cuma aku pikir kayaknya kalau nggak ada masa depan dilanjutin kan sayang. Ya udah pindah deh ke hukum. Bahkan gitu. dosennya waktu dikonsultasiin sama Regin, dia nanya, Pak, ini baiknya saya pindah nggak ya jurusan? Oh iya. Dosenmu ngomong apa? Dia bilang, udah kamu pindah aja dari sekarang daripada kebobolan. Waktu itu semester berapa kira-kira? Masih semester 2. Semester 2 udah mutusin pindah dari arsitek ke lawyer. Bener, enggak sih ke hukum lah dulu. Oh, ke hukum. Awalnya ya, masih ke hukum. Sampai akhirnya sekarang ya udah gitu ya. Iya. Jurusannya. Oke. Nah, kan kalian kan berdua kan ini kan beda nih ya, satu interior, satu lawyer gitu ya. Kenapa sih bisa kepikiran untuk pengen bikin kafe gitu? Karena kan ya biasanya kalau misalnya interior design pengennya mungkin bawa ke konsultan sendiri gitu ya, kerja di firm konsultan terkenal mungkin gitu. Kalau di lawyer di hukum misalnya bisa jadi lawyer atau jadi pengacara handal gitu ya. Iya, Nah, benar. kok bisa sih kayak agak menyimpang nih ya gitu. Agak geser ya. Agak geser gitu. Karena biasanya bikin kafe kan kalau nggak kuliahnya bisnis gitu ya, Atau nggak di kafe. ya atau misalnya di kafe atau misalnya background belakangnya food F&B gitu. Nah, kenapa betul. kok akhirnya bisa sih gitu? Boleh nggak ceritain? Basically simple karena kita mau survive. Karena mau survive. Iya. Oke, kenapa mau survive? Emang ada apa gitu? Oke, memang basicnya semua orang harus survive gitu ya. Kenapa maksudnya mau survive? Kenapa? Karena dari interior nggak bisa survive. Berarti dari hukum salah dong nih. Berarti nggak bisa survive dong gitu. Ya mungkin aku sedikit cerita dulu kali Iya, ya. boleh. Nah kalau dulu kan emang waktu itu kebetulan dari kecil tuh kita nggak dibolehin masak-masak. Nah habis itu baru boleh masak tuh umur SMA gitulah sama orang tua. Terus akhirnya kayak biasalah anak kalau dikekang tuh gimana sih, maksudnya nggak dibolehin masak gitu ya. Oh iya, gitu. Udahlah gue akhirnya explore semua yang gue bisa lakukan. Nah di SMA kelas 2 kelas 3 mulai itu kepikir kayaknya seru deh kalau misalnya bikin racik-racik minuman gitu. Terus akhirnya nggak ada sih, iseng-iseng doang lihat YouTube kan setiap hari lah, biasanya kita wasting time buat kayak lihat YouTube. Kayak asik deh masak-masak, nyoba masak-masak dulu di rumah. Dulu suka kayak bikin explore martabak, habis itu bikin kue teo apa segala macem. Kayaknya seru deh. Terus akhirnya coba bikin kayak minuman. Nah kebetulan waktu itu kita lagi kayak ngelihat sebenarnya sih nggak ada relatingnya ya antara kuliah sama job kita sekarang. Cuma waktu itu pas kita lagi job
kita kebetulan tuh kayak lagi ngeliat kayaknya kafe tuh lagi booming banget nih. Terus kayaknya tahun 2019 belum ada yang reachable sampai ke semua orang. Oke. Nah, Itu di 2000 berapa tuh? 2019. 2019. Akhirnya di 2019 kita masih kuliah, kita pikir yang bisa sambil-sambil tuh apa sih? Ya udah bikin kopi aja dulu di rumah, nyoba-nyoba kan. As simple as that sih. Nekat sih sebenarnya lebih ke Sesimpel itu. Kayak Regin tuh orangnya sangat nekat dan ngotot tepatnya. Dan gue kembarannya cuma memfasilitasi saja hasil kenekatan dia gitu. Jadi ya Jadi makanya akhirnya kayak begini lah ya. Iya. Jadi awal mulanya memang karena pengen survive, gitu, tapi akhirnya cari-cari nih gitu. Iya. Atau mungkin ini nggak, boleh ceritain nggak pada saat kalian decide untuk pengen jualan ini nih gitu. Ada kendala nggak sih awal-awal gitu sampai akhirnya bisa ada tempat ini gitu. Mungkin aku cerita dulu ya. Waktu awal-awal sih sempet, mungkin dulu tuh sempet di tahap survive itu aku sama Cindy coba-coba usaha, kayak usaha online. Habis itu pernah bikin jahit-jahit baju, jahit tas. Habis itu kayak coba buat dijual, bikin buku, bikin kayak cover sampul pasport gitu-gitu. Berarti dari dulu emang nggak betah diem. Iya, nggak bisa diem orang. Oke. Nah tapi kayaknya kok nggak ada yang bisa ngejual nih. Terus akhirnya ya udahlah bikin kan coffee. Dilihat kayaknya kalau kita jualan di rumah kan kayak dulu tuh penjualan oke lah, sempet kayak 30-an gelas, 20 gelas, tapi kayaknya nggak bisa nih, nggak getol nih. Ngeliat kan pas lagi coffee hopping gitu, ngeliat kayaknya orang bisa sampai ratusan ya kalau ngejual kopi kalau punya tempat. Oke. Awal lo punya tempat, jadi awalnya mulainya bener. gitu ya. Jadi ide harus punya tempat gitu, nekat tempat. Harus punya nekat sana. Saat itu berarti belum punya tempat ya? Belum di rumah. Dulu enggak. Cibubur. Sebenarnya Cibubur itu karena si Koko kan punya kerjaan di sana. Oke. Jadi pikir ya udahlah nebeng-nebeng gitu. Jadi itu awal mulanya tuh kenapa akhirnya ke tempat ini. Iya, Oh. benar. Nah, boleh dong diceritain gitu ya. Kenapa namanya ya itu Bojuk gitu. Terus kok bisa lokasinya strategis gitu Iya. ya. Terus bisa nih gara-gara adanya Bojuk ini gitu ya, jadi kayak narik beberapa, karena jalanan ini kan lumayan Iya. dulunya mungkin nggak tahu ya Perumahan sih. di tengah perumahan kayak gini kan gitu. Kok bisa sih kepikiran dan berani gitu. Mungkin kalau dari nama Cindy kali ya. Kalau dari penamaan sih ya yang pastinya kita kan namanya kembar, pasti apa-apa tuh di brainstorm bareng Ngobrol gitu. lah, iya. Kayak kita lagi di kamar biasa aja habis pulang kuliah. Terus kayak Sin, kita mau bikin kopi namanya apa ya? Apalah Living by Grace lah. Pokoknya yang masalah Tuhan-Tuhanan gitu kan. Terus lama-lama oh ya boleh juga. Terus aku kayak bilang, oh ya kenapa nggak bilang boleh juga? Kita nggak namanya boleh juga aja. Oh iya boleh juga. Terus kita, boleh juga. Oh iya boleh juga. Terus Oh kita jadi boleh tos. juga aja gitu. Gitu aja Kayak sih. seseru itu aja. Sesimpel itu nama boleh juga gitu ya. Sesimpel itu. Nah itu sebenarnya balik lagi ya, kalau kita bisa bilang karena Tuhan sih, dalam artian kayak kita nggak pernah tahu kalau ternyata di dunia marketing itu sendiri ada penamaan yang apa istilahnya yang katanya kalau semakin orang gampang penyebutannya mulai muncrat. Penyebutannya ternyata tuh ada penamaannya sendiri yang bikin kayak marketing secara nggak langsung gitu loh. Jadi kayak misalnya orang kalau mau nongkrong di mana nih? Misalnya di ini, oh ya boleh juga, oh ya kenapa nggak diboleh juga aja, oh ya boleh juga gitu. Jadi kayak marketing yang kita sendiri nggak sadar itu penyertaan Tuhan lah, balik lagi seperti itu sih. Iya, benar. Tapi kalau masalah tempat, ya kenekatan pribadi dari Regin. Ya kalau tempat sih, ya dulu kan sempat nyari. Emang dipikir kan dulu Cibubur jauh banget, terus Yes. kayak bolak-balik itu harus pakai kayak bus Busway. gitu loh. Tuh kalau Grab car gitu-gitu kan jauh banget kan mahal. Nah akhirnya karena dengan uang yang tipis, kita pikir udahlah nekatin aja harus buka yang lebih deket, tempatnya lebih strategis, terus nyari sampai ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Menteng gitu-gitu. Tapi kan Awal kayak mula sih iya. mungkin lebih ke di rumah dulu Gin, yang kita Oh, iya. kemarin Gojek. Sempet awalnya kita di rumah karena di Cibubur kan terlalu jauh, jadi kita buka di rumah. Habis itu ya sampai orang-orang Gojek tuh datang ke rumah, jadi pulang kuliah langsung tuh buka kafe, buka kopi di rumah. Kita bukanya sampai jam 12 malam karena pasar kita memang sampai jam 12 malam. Iya. Sampai jam 12 malam kalian bukanya. Terus bukanya jam Tapi kan 4 online. Itu online. Iya. Nah, habis itu ya pas dikira, kayaknya di rumah nggak reachable deh. Soalnya udah banyak banget kayak customer kita bilang,
bisa nggak sih dijadiin tempat nongkrong? Kan nggak mungkin orang nongkrong di rumah Di kan? rumah ya, benar-benar. Karena memang identiknya kalau orang ngopi harus Nongkrong, bener. Gitu. Nah, boleh ini dong, menarik nih. Kenapa? Karena kan kalian akhirnya bisnis F&B nih. Sedangkan background kalian bukan F&B nih. Nah, biasanya pada umumnya gitu ya, orang tua tuh pengen anaknya tuh ya menekuni sesuai dengan bidang kuliahnya nih gitu. Wah, kalau misalnya udah jadi misalnya kuliahnya apa, let's say di bidang manajemen misalnya, wah pengen kerja di konsultan yang bisa gajinya gede, jadi banker atau segala macam. Ada ini nggak sih dari orang tua mungkin dukung kalian kah, atau mestinya kok kalian bikin kafe ini sih gitu kayak gitu? Oh iya. Memang dulu pas awal kita tuh kayak sistemnya tuh propose ke investor gitu, tau gak sih? Cari investor sendiri? Enggak. Oh, nggak. Mama Investor sendiri. orang tua. Orang tua sendiri, oke. Ya jadi kan dulu sempet yang aku bilang jualan online shop gitu-gitu kan. Nah abis itu online shop kayaknya nggak masuk akal banget sih lu jualan online shop, nggak beres-beres nih, lu kerja tuh nggak pernah bener gitu kata orang tua. Nah akhirnya cobalah cari yang benar-benar proposable gitu ya, habis itu dirinci biayanya sekian. Habis itu mami mau nggak coba, ayo kita coba terjun bareng-bareng. Kebetulan waktu itu kondisi ekonomi keluarga kan oke, tapi agak sedikit menurun. Oke. Nah aku pikir harusnya kita keluarga harus tetap dalam kondisi stabil nih. Jadi ya udahlah dicoba, ternyata orang tua support sampai yang kayak kita di titik kita tuh bisa yakinin orang tua kalau ini pasti berhasil gitu. Harus tunjukin kalau gue yakin kalau apa yang lu keluarin buat kita itu akan berhasil gitu. Berarti Ibaratnya iya, waktu lagi kuliah kita kayak ada project misalnya skripsi, terus kayak karena ada beban dari orang tua kamu harus bertanggung jawab. Kita jadi kayak ada project lain selain skripsi gitu loh. Kayak project baru yang menjadi tanggung jawab kita, tapi kita nggak tahu saat itu bakal selama apa dan nggak bakal sebesar apa. Kita cuma kayak Seserius itu. jalanin aja gitu. Iya, Padahal kayak kita baru sadar setahun 2 tahun kemudian berat ya. Baru sadar setelah 1-2 tahun kemudian. Tapi sekarang udah dong, berarti udah bisa mama dan orang tua bisa oke, sekarang berarti apa yang gue udah keluarin bener nih, anak-anak gue bisa Iya. membuktikan omongan mereka gitu. Berarti menarik ya, berarti sebenarnya awal Bojuk ini berdiri ya, tapi dari tadi segala kalian bilang ingin survive dan segala macam, awalnya adalah justru malah pengen membantu keluarga gitu ya. Luar biasa banget. Nah, boleh nggak sih diceritain, mungkin ini agak sedikit agak sedikit personal gitu ya. Kalian kan tetap ini ya, kalian kan satu tadi backgroundnya interior, satu backgroundnya lawyer gitu. Nah, apakah sekarang masih menekuni bidang itu atau udah full time di Bojuk nih? Pasti sih masih tekunin, dan itu emang profesi kita saat ini. Oh gitu. Berarti kamu yang tadinya yang hukum hukum lawyer sekarang menjadi lawyer. Lawyer termasuk sama legal corporate gitu. Lawyer termasuk legal corporate. Jadi Kalau dia interior, freelance, dan dia ada backgroundnya sih. kamu apa? Sama? Kalau- Di interior maksudnya? Interior bikin booth, bikin renovasi rumah, pabrik. Oh, freelance berarti. Iya, kitchen. Iya. Oke. Apakah ikut konsultan interior gitu? Dulu pernah, sekarang udah sendiri sih. Fokus sendiri. Nah, kalau kamu Aku masih ikut orang pastinya. masih ikut orang Iya, pasti kan kerja di orang. Oke, tunggu sebentar. Berarti kalian ini semua masih berprofesi sebagai sesuai dengan kuliah kalian ya, gitu ya. Dan punya Bojuk ini juga gitu. Iya. Itu gimana ya bagi waktunya ya? Nggak, maksudnya ngerti kan kayak udah kerja sendiri aja kadang capek ya, maksudnya Iya. ketemu klien, misalnya kamu sebagai interior ya, kamu juga kalau misalnya dihukum gitu ya, ngurusin klien itu tuh nggak gampang gitu Iya. ya. Terus gimana bagi waktunya gitu? Apa ya udah nih Bojuk kok bisa tetap bisa berjalan, itu gimana? Iya. Mungkin dari sini dulu deh, coba. Kalau dari aku sih lebih ke kayak ya kita pernah lah ya mengalami masa-masa transisi yang semua orang merasa itu nggak possible. Oke. Tapi tahu-taunya ya bisa aja saat kita berprosesnya mau belajar gitu ya. Dalam artian kalau boleh cerita sedikit dulu pernah kerjalah di konsultan interior sambil juga skripsi, sambil juga kerjain Bojuk. Bojuk ini kan juga dalam artian kita masih hands on banget karena karyawan itu kan kita tidak bisa pegang, dalam artian kayak kita yang juga masak sendiri, kita ngeracik barista sendiri, kadang kita ngekasir juga. As long kayak karyawannya ada, itu kan pergantiannya cepat sekali. Emang di mana-mana dunia F&B seperti itu. Nah, kita juga di situ struggling banget karena kejar-kejaran dengan waktu, dan otomatis juga
simple, badan kita tuh memang nggak bisa kayaknya mau reach out the covering all the situation, tapi kok kayaknya bergulung aja gitu masalah terus menerus gitu. Dan akhirnya memang di mana-mana teman-teman juga udah bilang lu kayaknya cuma butuh istirahat deh. Lu cuma butuh istirahat, lu cuma butuh refreshing scene, lu nggak usah mikirin lagi ide-ide dan lain-lain. Sampai akhirnya juga kalau dari sisi aku, profesi aku ya aku dipecat lah gitu. Dalam artian kayak karena dia bilang aku mau full time, disuruhnya full time tapi aku nggak bisa, aku cuma bisa part time karena aku mesti jaga kafe. Itu jujur berat sekali karena aku suka banget dengan firma interiorku dulu gitu. Dalam artian kayak dia juga mengajarkan banyak hal tentang interior, ya itu secara mental break banget, rasanya kayak gila gue jadi anak kafe doang gitu. Terus kayak jadi tukang masak doang yang which is memang dari dulu interiorku tuh passion gitu. Terus tapi ya itu sih kayak gimana caranya dulu mungkin dari TCC aku bisa secara personal dari aku TCC dibawa untuk kayak kita taat aja sama fondasi dasar kita, yaitu pertama prioritasnya adalah keluarga, Tuhan, keluarga, lalu urutan itu menyusul lah teman, sosial, dan masa depan gitu. Saat itu kalau secara instan bisa aja berpikir keluar dari rumah. Oke, gitu. Kayak itu udah daily banget lah selama setahun tuh struggling aja pengen keluar dari rumah. Karena kayak rasanya Kenapa pengen keluar dari rumah? Kayak karena kan kita ibaratnya investnya sama orang tua kita untuk bertanggung jawab. Jadi kayak mau aku selesain interior aku tuh nggak bisa karena mesti full bertanggung jawab di kafe. Jadi kayak gila hidup gue cuma buat kafe, sedangkan orang tua juga butuh terus ada pembiayaan dan lain-lain. Jadi kayak rasanya hidup tuh udah stuck dan lain-lain, pengennya instan. Anak muda kan seperti itu, pengennya instan. Keluar dari rumah, selesai masalah, build masa depanku sendiri, gimana lah caranya pasti bisa gitu kan. Itu semua mungkin ya, kita semua bisa seperti itulah. Tapi di saat itu, puji Tuhan, Tuhan kirimin beberapa teman yang mendukung aku untuk kayak tetap gimana caranya Sin, lu nggak usah mikirin cara itulah, lu maafin dulu misalnya orang tua lu maafin dulu diri lu sendiri, lu atur diri lu sendiri, start from yourself first gitu loh, dengan cara sampai kita juga udah bikin sebenarnya plan kayak ABC skenario gimana bisa keluar dari rumah sih. Serius? Udah. Gitu. Terus sampai di titik itu kalian? Sampai di titik mau cabut aja dari rumah nih udah gitu ya? Udah skenarionya, udah ada gitu. Sampai kayak plan, deadline dan lain udah ada gitu. Karena ya memang Bojuk udah ada running dengan baik, tapi masa depan kita nggak fulfilling gitu. Yang secara instan kita pengen dapetin, tapi entah kenapa Tuhan tuh kirim orang-orang yang misalnya ada namanya Jessica Fong, ada temanku juga namanya Reno Andika dan lain, orang yang cinta Tuhan juga, kasih tahu udah lu stay. Dalam artian kayak please lah, kalian nggak ngerti kondisi gua, tapi lu pada suruh kita stay gitu loh, kayak oke, stay, dengerin apa yang mereka mau. Itu jadi makanya penting banget mencari lingkungan yang benar gitu loh. Jangan sampai cari lingkungan yang orang juga tahu, kalian juga tahu itu teman, emang teman yang instan doang, teman yang hura-hura, dan ujung-ujungnya tahu gitu loh end goalnya apa, karena mereka punya end goal juga nggak ada gitu. Makanya penting banget kalau kita cari lingkungan yang memang bisa mendukung kita, apalagi untuk Tuhan sih, karena ujung-ujungnya memang mungkin teman itu nggak tahu masa depan kita, tapi at least dia sama-sama kayak kita mencari Tuhan bareng gitu. Dan akhirnya ya by proses dijalanin aja, dijalanin, dan akhirnya bisa menang dengan diri sendiri, sembuh dengan kayak keadaan yang rasanya dulu toksik banget, menyalahkan semua keadaan, dan akhirnya ya terus dijalanin, ya akhirnya bisa sampai sekarang berinovasi. Malah aku akhirnya mencoba menerima freelance job baru kayak project-project baru Tuhan kirimkan juga, menambah motivasi pribadi. Oh ternyata bisa ya, seiring waktu Tuhan kasih kayak as long kita memaafkan diri kita, Tuhan kasih kita ngeliat kayak oh ini Cindy udah siap nih untuk bisa ditambahin proses yang baru. Nah saat kita udah siap, Tuhan kasih kita kesempatan yang baru gitu. Jadi gak bisa kita nunggu kita siap sih, tapi lebih ke kayak nurut gitu lah, nurut sama kondisi yang ada, jangan rebel gitu lah. Dengan mungkin
apalagi zaman sekarang keadaan dunia yang kayak live your only life lah gitu. Tapi kan balik lagi, kalau kita bisa nurut apa kata Tuhan, balik lagi Bible ya. Makanya pondasinya itu Bible. Itu pasti otomatis kayak secara naluriah ya kita bisa the way in God lah gitu. Itu sih kalau dari aku yang sampai sekarang kita masih struggling sih, cuma puji Tuhan udah lumayan menang lah. Jadi perjalanan kalian pada saat mimpi awal sampai akhirnya Boju berdiri tuh ini ya, ternyata nggak sesmooth yang mungkin orang-orang pikirin gitu ya. Iya. Sampai ternyata tadi mau keluar dari rumah lah ya, terus struggling dengan dipecat dari firm interior sampai akhirnya Tuhan kasih lagi dan ya kalian juga setia gitu lah ya. Itu kan kalau dari mungkin kalau dari Regine sama juga pernah ngalamin struggling kayak gitu kah? Iya, tapi kalau mungkin aku sedikit tambahin ya. Iya. Sebenarnya ada orang yang sudah bersyukur sampai titik punya coffee shop, Yes. ya kan? Ah. Jadi kayak I'm really grateful that I have this cafe. Tapi kalau kita itu bedanya kita start from-nya itu dari profesi masing-masing. Jadi bukan untuk menekuni kafe, tapi lebih untuk menekuni profesi. Makanya pasti kalau orang yang denger, kok kayaknya lu aneh banget deh. Lu kan harusnya bersyukur udah punya tempat ini gitu. Nah kalau aku strugglingnya sih awal-awal justru kebalik. Memang dulu kayak aku tuh let it flow orangnya, kayak nggak terlalu bau pusing lah orangnya. Jadi kayak ya udah kafe jalanin, kebetulan gue yang cetusin kan, jadi kupikir kayaknya harus tanggung jawab nih. Nah pas udah jalanin, tahu-tahu masa transisinya lumayan kayak aku tuh kayak kebawa arus terus gitu loh, kayak kebawa arus ngikutin coffee shop, tapi juga nggak ada masa depan yang clear tentang profesiku. Nah tapi sering berjalannya waktu ada memang mentorku yang di tempat kerja, dia selalu bilang bahwa kamu tuh bisa punya masa depan yang dimana kamu itu nggak hanya bertumbuh di satu tempat. Nah jadi balik kalau kita ngandelin Tuhan tuh bisa kirimin orang siapapun untuk ngedidik kita, bukan hanya menang dalam segi kerohanian ya. Ini kita mungkin sorry itu saya nggak munafik ya dalam keadaan dunia, kayak kita kan harus cari uang juga. Jadi kayak dia bilang kamu nggak bisa kalau kamu hanya bertumpu pada satu titik, kamu harus bertumpu sama yang kedua. Nah pas jalan dua-duanya profesi ini kayak capek banget karena gila di sini harus maju kan. Karena satu orang punya satu ini aja tuh udah capek gitu capek ya. banget. Apalagi dengan usia kalian sekarang kan gitu. Iya. Terus akhirnya pas yang di dua tempat sempet di sini goyang, di sini goyang kan. Terus nggak ada yang maksimal nih. Satu dimarahin, satunya ditegur. Ya pasti lah ya. Habis itu kan apalagi kalau dia kan ketat SOP kan. Kalau aku kan kayak ya udahlah gitu. Jadi kayak di sini dimaki-maki, di sini dimaki-maki. Habis itu udah burn out banget. Tapi aku kan orangnya kayak ya udahlah jalanin aja. Nah sampai akhirnya di titik itu memang dari Tuhan juga kirimin orang itu untuk ngomong belajar pelan-pelan tapi share gitu, tapi make it everything done. Jadi apa yang kamu kerjakan itu tuntas, pelan-pelan satu persatu, manage your time well, dan kamu tuh bisa pasti one day kamu akan reach out your problems gitu. Dan akhirnya waktu itu pas lagi masa transisi sih sempet kayak burnoutnya sih mungkin bukan keluar dari rumah karena coffee shopnya, tapi karena ngerasa no one can help me. Nah, ini bahkan Tuhan sendiri juga mungkin belum tentu bisa bantu gua. Sempat di titik kayak bahkan waktu itu mungkin sempat ditinggal teman-teman karena ngerasa harus stay di sini. Oh iya. Pasti kan. Habis itu Cindy juga ngerasain yang sama. Maksudnya kan kalian masih muda banget kan, 98 gitu. Berarti mengorbankan waktu dong maksudnya dengan kafe, dengan kegiatan kalian. Jadi memang udah siap ya. Oke, gue akan siap tinggalin teman-teman nih gitu ya. Sebenarnya nggak siap sih. Nggak siap gitu. Dan kita juga nggak tahu kalau kita bakal tinggalin teman. Oh, iya. tapi at the end sebenarnya Tuhan tuh lagi mau filter orang-orang yang memang cari lu karena kebutuhan atau cari lu ya karena emang lu tuh emang udah connected with him atau her gitu. Berarti bukannya kehilangan teman ya, tapi di filter sama Tuhan. Jadi teman-teman yang akhirnya datang ke kalian saat ini adalah memang yang kalian butuhin, yang kalian saling butuhin, yang bukan hanya sekedar ya udah temen yang ya istilahnya numpang lewat lah ya. Bener. Even though kayak mereka tuh yang udah involved di hidup kita terlalu lama, tapi ternyata Tuhan filter emang bukan orang-orang itu loh yang sama kita gitu. Dan pernah sih di transisi itu pernah kayak kita lah usia-usia muda, kita ngerasa kayak
gila teman-teman gue lagi jalan nih weekend, kok gue ngerem di sini. Itu Wah, nggak enak banget sih. Itu banget sih. Itu nggak enak banget. Gak enak banget, tapi ya udah kalian percaya dan kalian pegang mimpi kalian, makanya kalian berani untuk Iya. ya Dan udah. sebenarnya di satu sisi juga kita kan sebenarnya introvert ya. Jadi jujur waktu lagi datang teman-teman ke sini, kita tuh sebenarnya udah capek kan, habis masak, habis ngeracik barista. Terus kita tuh kalau teman-teman datang, kita mikir kapan lagi waktu berteman. Tapi di sisi lain kita pengen istirahat. Nah, jadi ada effort lagi yang terus-menerus kita lakukan sih. Dalam artian kayak kita datangin teman, terus kita ajak ngobrol, kita akhirnya bisa punya teman. Oke. Padahal sebenarnya kita udah capek, gitu. Tapi kita Oke, thank you. Oke, mungkin tadi kan personal, nah sekarang sekilas mungkin lebih ke operasional Bojo gitu ya. Modal awal kira-kira yang dikeluarin tuh ini sih, boleh nggak di-share berapa sih gitu sampai akhirnya bisa BEP? Terus pastikan tahun pertama lumayan nih struggle gitu ya, lebih ke teknis mungkin supaya ada teman-teman juga tahu gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau bangun usaha, jangan pikir kayak kalian hitung dulu nih, habis kalian hitung kan, ternyata modalnya sampai ratusan juta ya, jangan kayak gitu. Kalau nggak kalian nggak bakal mulai-mulai, kalian akan mikir gue harus ngumpulin gaji gue atau pendapatan gue sekian sampai tahun kesekian baru gue bisa punya kafe. Yes. Nah itu salah tuh. Oke. Nah yang harus kita mulai punya itu, gue punya nih kantong gue 20 juta atau 10 juta. Oke, gue minta tolong sama orang tua gue atau investor atau teman gue join. Besok kita cuma punya 20 juta. Oke. Nah, dari misalnya dulu kita dimodalin itu cuma ada 10 juta plus waktu itu ada uang-uang tabungan lah ya, gabungan kita berdua. Beli dari alat-alat yang paling kecil. Jadi kayak alat yang paling murah, habis itu pelan-pelan rasa kopinya kan juga jelek tuh. Sampai pernah orang deket kita sendiri bilang kopinya kayak rasa got. Nah, Sampai pernah kayak gitu. pernah. Oke. Nah, tapi pelan-pelan kan kita orangnya tuh kayak dihajar orang, kita makin kemotivasi kan. Oke. Nah, akhirnya pelan-pelan kita ganti nih, apa ya alat murah tapi tetap masih bisa kualitas bagus. Terus begitu akhirnya pelan-pelan hasil dari penjualan kita pakai terus. Penting yang namanya rajin saving. Nah, rajin saving itu jangan langsung habis dapetin duit dari hasil usaha langsung kita tuh pakai untuk kayak hura-hura. Lu harus bagi langsung 80% karena lu tahu kafe lu usaha lu ini belum survive loh. Oke. Nah, 80% lu pakai untuk benar-benar kayak beli alat langsung, jangan ditabung karena umur kita tuh biasanya tabungan malah dipakai buat having fun. Oke. Jadi langsung dibuang untuk beli alat. Nah, Jadi beli sistemnya alat. duit yang masuk diinvest lagi untuk Betul. bisa muter bisnis terus Benar. gitu ya. Nah, akhirnya tiba-tiba ternyata bagus ya. Nah, orang tua tambah lah invest gitu. Jadi kalian buat orang tua kalian percaya Yakin, ya, yakin iya, percaya benar. kalau memang nantinya mereka akan invest ke kalian ya mereka percaya lah ya. Benar. Jadi tapi balik lagi sih kayak nggak mungkin kalau kerjaan sendiri nggak ada involve orang lain yang kasih impact positif gitu. Kayak dulu kita misalnya brainstorm beli alat, kita mesti ngomongin berdua dengan serius dulu baru kita bisa berani gitu. Dalam artian kan modalnya pas-pasan. Jadi kayak penting banget punya lingkungan yang bisa mendukung sih. Oke. Nah, kasih tips and trick mungkin ya buat teman-teman gitu ya biar mungkin yang masih takut nih sekarang atau mungkin yang di posisi kalian, aduh, gue salah jurusan kuliah nih padahal gue pengen ini gitu. Nah, boleh nggak kasih tips ke mereka gitu ya? Gimana sih caranya untuk enggak, gue pokoknya harus punya mimpi gitu. Jadi buat teman-teman yang posisinya saat ini kebetulan kan aku juga ngajar di kampus. Jadi Kamu ngajar juga? Iya. Ya berarti udah ngajar, jadi lawyer, kerja di firm, terus di cafe ini juga ya? Wah luar biasa banget. Enggak, itu sambil-sambil. Iya, sambilannya Iya. banyak ya gitu. Jadi kalau waktu lagi ngajar kadang teman-teman tuh pada suka nanya kan, aduh, gue tuh bener-bener kejebak banget lah di jurusan ini, gue udah bener-bener nggak sanggup banget. Nah, pertama kali yang harus lo lakuin adalah memang nggak jauh-jauh dari doa sih, karena dengan doa Tuhan akan ngomong ke lu kalau apa yang lu lakuin saat ini, ketika lu langkahin satu jalan pun Tuhan nggak akan pernah lepas dari jalan satu langkah lu. Nah, kedua ketika lu udah ngelangkah satu jalan, dibilang kejebak, kok kayaknya ada trapnya di sini, malah bukan gua dibukain jalan malah kejebak. Ya pasti kita harus brainstorming gimana caranya paralel. Kadang ada dari diri kita manja gitu ya, ada kedagingan ngerasa kayaknya udahlah, gue pengen ada me time, gue pengen adanya jalan-jalan, gue pengen temenan, tapi gue juga pengen usaha. Nah sekarang ya kita hidup kan kayak lu kan waktu cuma 24 jam ya lu harus milih. Misalnya kenyamanan lu ada 5 nih, ya kurangin mau nggak mau 4 atau 3 lah. Okay. Nah habis itu
nanti setelah lu kurangin, lu tahu prioritas hidup lu mau sampai di umur berapa lu sukses gitu kan. Nah misalnya lu umur kayak 27, lu udah harus punya mobil, udah punya rumah. Nah ya udah, empat itu lu korbanin, sisanya lu pakai waktu itu untuk bener-bener sesuaikan usaha lu, pekerjaan gitu. Oke, thank you. Pokoknya intinya berani berkorban. Benar, berani Oke, berkorban. mungkin sedikit closingan gitu ya. Pertanyaan quick cepet-cepet aja nih gitu buat kalian berdua. Karena kan banyak nih profesinya ya. Mungkin dari sini dulu kali ya. Pilih bojuk atau pilih interior design? Interior. Interior design. Oke, sekarang lagi. Pilih bojuk atau pilih kerjaan sebagai lawyer? Paralel. Paralel. Gak bisa pilih satu. Harus kalau pilih salah satu deh. Profesi. Profesi sebagai Iya. lawyer ya. Oke, thank you banget ya Cindy sama Regin. Sangat menginspirasi gua terutama, dan juga mungkin teman-teman yang nanti yang nonton bisa terinspirasi dan bisa tetap jangan patah semangat, tetap berani bermimpi. Thank you ya Cindy, Regin untuk waktunya. Thank you. Oke guys, itu tadi waktu gue udah ngobrol bareng mereka gitu ya. Mungkin banyak inspirasinya. Intinya yang gue pengen sampaikan juga tadi, mungkin kalian juga udah denger, jangan pernah patah semangat, terus bermimpi. Mungkin teman-teman juga sekarang ada yang ngerasa salah jurusan mungkin gitu ya, atau mungkin ada yang mau bisnis baru nih, tapi kayaknya gak tahu mesti ngapain gitu. Nah, gue berharap dengan ngobrol sama Cindy sama Regin, kalian dapat pencerahan, dan terutama mungkin buat gue juga ya, supaya kita jangan patah semangat karena kita masih muda. Anak muda harus punya mimpi. Oke, itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Anak muda punya mimpi. Gue Lafian, bye-bye.